Yesus datang membawa keselamatan bagimu, bagiku, bagi saudara orang berdosa yang mau bertobat, yang mau percaya Yesus, yang mau membuka hati, menyambut Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosamu dihapuskan, engkau menerima. Supaya kita membangun percaya seorang akan yang lain, membangun di dalam kasih seorang akan yang lain, membangun untuk mengampuni seorang akan yang lain. Di mana ada kasih, di situ ada penerimaan apa adanya, sama seperti Tuhan mengasihi kita semua. Kabar baik tentang Yesus yang mati karena dosa-dosa manusia. Yang percaya dosanya sudah dipikul, sudah ditanggung oleh Yesus. Saudara tinggal menerima pengampunan, anugerah, keselamatan yang pasti dan jelas di dalam Yesus Kristus.
Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa menyertai, memelihara kehidupan kita sehingga kita boleh ada sebagaimana saat ini. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebenarnya hari ini kami masih mengalami di dalam hati ini adalah suasana duka, ya, baik juga yang dirasakan oleh anak-anak maupun juga jemaat, karena Bapak Gembala, ya, almarhum Bapak Pendeta Gideon Siregar telah dipanggil oleh Tuhan tepatnya pada tanggal 12 Juni 2021. Ya, kami yakin, kami percaya bahwa Bapak Pendeta Gideon Siregar saat ini sudah berada bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam surga. Beliau sudah beristirahat dari segala jerih lelahnya, dan di dalam melayani Tuhan beliau setia hingga akhir hidupnya, setia sampai mati. Dan yang menjadi penghiburan di dalam kehidupan kita, ya, yaitu terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 14, di mana firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak memiliki pengharapan. Jika kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mati kemudian bangkit, kita sebagai anak-anak Tuhan yang meninggal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi penghiburan dan yang menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, beliau sempat, ya, pada waktu beliau masih hidup, yaitu berbicara dengan saya, Mah, ya, besok pada tanggal 24 Juli, ya, kita akan mengadakan hari ulang tahun GBIS yang ke-64. Kemudian untuk hari ulang tahun GBIS yang ke-64 tahun itu rencana akan diselenggarakan di gereja ini, ya, secara offline, ya, di tempat ini, tetapi tidak mengundang, ya, orang banyak, tapi cukup intern dari dalam saja. Nanti ini dibuka, ya, karena sebelah sini kan sudah dibangun terop, ya, terop oleh Bapak Gembala, sehingga setiap ada acara bisa dibuka nanti dengan tetap menjaga protokol kesehatan, ya. Namun karena kita melihat situasi dan kondisi saat ini, ya, sehingga kita tidak bisa, ya, mengadakan ibadah dan perayaan hari ulang tahun yang ke-64 ini. Tidak bisa secara offline tetapi secara online, ya. Dan saya mengapresiasi dari para pemuda, pemudi yang luar biasa, ya, anak-anak muda yang kreatif, ya, membikin acara perayaan, ya, perayaan HUT ini secara online, ya, isinya tentang aktivitas kegiatan-kegiatan pelayanan di gereja ini selama 1 tahun, baik ibadah umum, baik sekolah minggu, kemudian juga ibadah di pemuda remaja, di ibadah kaum wanita, komisi kaum wanita. Dan biarlah, ya, ibu-ibu semuanya, saudara-saudara, bapak-bapak, ya, kita tetap terus semangat, ya, kita bangkit, ya, kita terus mau melanjutkan perjuangan daripada Bapak Gembala di dalam melayani pekerjaan Tuhan, terlebih untuk memajukan pelayanan pekerjaannya di GBIS Cepu ini. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari, ya, kita tetap terus, ya, terus memiliki
yaitu pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus itu adalah sumber ya pengharapan di dalam kehidupan kita semuanya. Dan pada kesempatan ini ya saya juga akan menyampaikan nasihat atau pesan-pesan dari firman Tuhan yang disampaikan oleh beliau almarhum Bapak Pendeta Gideon Siregar, di mana firman Tuhan ini disampaikan di dalam acara ibadah Velnas PBIS, yaitu Fellowship Nasional Pemuda Betel Injil Sepenuh tahun 2021 di ibadah penutup, yaitu tentang teladan daripada Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus ini mencapai suatu kesuksesan atau keberhasilan di dalam melayani Tuhan. Ada 10 prinsip atau 10 kunci ya keberhasilan atau kesuksesan di dalam melayani pekerjaan Tuhan hingga setia sampai akhir. Dan biarlah ini juga menjadi teladan bagi kita semua, seluruh ya jemaat GBIS Cepu ini, di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 19 sampai 35. Nasihat yang pertama yaitu supaya kita memiliki kerendahan hati. Jadi rendah hati dan rendah hati ya di dalam melayani Tuhan kita Yesus Kristus, supaya pelayanan itu boleh mencapai suatu keberhasilan. Kemudian juga mesti harus banyak mencucurkan air mata. Mencucurkan air mata bukan karena kita ini ya merasa diri kita ini melayani Tuhan kok rasanya seperti ini ya, menyesal karena ada banyak tantangan dari berbagai macam pihak, bukan menangisi dirinya sendiri, tetapi menangisi karena jiwa-jiwa yang dibelenggu oleh kuasa kegelapan, jiwa-jiwa yang mereka dicengkeram oleh dosa, jiwa-jiwa yang dikuasai oleh iblis, bahkan menangisi bangsa yang masih dibutakan oleh ilah zaman ini, dan menangisi mereka yang belum diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ditangisi, yaitu ditangisi dalam doa. Kemudian yang ketiga, siap untuk menerima resiko oleh karena Injil Kristus. Di dalam melayani Tuhan ada banyak resiko. Siap, baik itu difitnah, baik itu dianiaya, bahkan mungkin juga dibunuh. Ya, tetap terima resiko itu. Kemudian juga yang keempat, memberitakan Injil sepenuhnya. Firman Tuhan diberitakan sepenuhnya, semuanya. Injil, firman Tuhan diberitakan. Ya, kemudian juga yang kelima, senantiasa bersaksi, terus bersaksi, menyaksikan bahwa Yesus Kristus itu yang menyelamatkan umat manusia. Yesus mati, kemudian bangkit, hidup, ya ada pengampunan dosa, ya pertobatan terus disaksikan, karena hanya Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Hanya ada satu jalan, tidak ada yang sampai ke surga kecuali melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian yang keenam juga harus rela ditawan oleh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang senantiasa menyertai, mengurapi kita. Ya, Roh Kudus yang membawa hidup kita untuk hidup di dalam kebenaran, yang membawa hidup kita untuk memuliakan nama daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian yang ketujuh juga tidak menghiraukan nyawa sedikit pun, dalam arti kata lain berjiwa martir ya oleh karena Injil. Firman Tuhan katakan hidup ini adalah Kristus dan mati itu adalah untung. Kemudian yang kedelapan juga kita harus memiliki hidup yang bersih. Hidup yang bersih ini yaitu tidak melakukan perbuatan-perbuatan amoral. Ya, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya tidak melakukan itu. Kemudian juga
di dalam melayani Tuhan itu memiliki motivasi yang murni, tidak komersial, ya tidak mencari keuntungan, ya sehingga dikatakan perak dan emas atau pakaian tidak aku ingini. Ya kemudian yang ke-10 ya ini supaya memiliki jiwa kemurahan hati, jiwa yang suka memberi, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi tidak kikir, ya berjiwa murah hati, suka memberi, ya membantu orang-orang yang lemah, yang memang perlu untuk mendapatkan bantuan. Dan ini ya pesan ya ada 10 kunci sukses, 10 kunci untuk memperoleh penghasilan di dalam melayani Tuhan. Dan biarlah kita semua jemaat Cepu ya boleh melakukan hal ini. Nah kiranya Roh Kudus, Sang Penolong, Parakletos yang senantiasa menyertai, mengurapi kita semuanya dengan dahsyat ya sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari ulang tahun GBIS Cepu yang ke-64. Kiranya harapan ke depan jemaat tetap terus solid, bersatu, bangkit, semangat, rohnya menyala-nyala di dalam melayani Tuhan dan banyak memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin.